kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi di dalam weighted moving average, misalnya kita memilih waktunya adalah periode setiap 3 bulan gitu ya. Nah, bulan yang paling baru ya, kita akan berikan dia berarti bobot yang paling besar. Kalau kita ngomongnya 3 bulan, berarti bulan yang paling baru itu kita berikan bobot 3. Sedangkan untuk bulan yang sebelumnya, misalnya kita tadi berkata Januari, Februari, Maret gitu ya, kita melakukan forecasting untuk bulan April. Berarti bulan Maret kita kasih bobot paling besar. Kalau 3 bulan berarti ya 3. Kalau misalnya untuk bulan Februari berarti 2. Untuk bulan Januari berarti 1. Kalau misalnya saya menggunakan yang 4 bulan gimana? Berarti kan kalau data kalian adalah data Januari, Februari, Maret, April, kalian melakukan forecasting untuk bulan Mei. Nah, berarti bobot paling tinggi itu dari 4 bulan adalah 4. Jadi bulan April kalian akan memberikan bobot 4, bulan Maret itu 3, bulan Februari 2, bulan Januari itu 1. Nanti yang kalian lakukan itu adalah membagi si hasil pengalian bobot dikalikan dengan data si bulan-bulan yang sesuai dengan bobot tersebut dibagi dengan total dari bobotnya. Jadi misalnya kalau kalian 3 bulan, berarti kan bobot kalian ada 3, 2, dan 1. Berarti ditotalin itu 6. Jadi nanti dibagi dengan 6. Kalau misalnya kalian 4 bulan, berarti 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berarti totalnya adalah 10. Nah, itu sama dengan yang simple juga ya. Jadi simple itu belum tentu harus 3 bulan. Justru namanya forecasting itu berarti kita mencoba-coba. Kita bisa bikin untuk tiap 3 bulan, untuk 4 bulan, 5 bulan, dan seterusnya. Jadi seperti contoh yang di sini kita lihat dia menggunakan yang 3 bulan ya. Jadi hasilnya seperti yang tampak di layar kalian. Nah, memang weighted ini ya istilahnya bagus karena kita bisa melihat bobot dari tiap bulan dibanding dengan kalau kita hanya meratakan saja, karena pasti akan berbeda-beda ya sebenarnya bobot tiap bulannya. Nah, secara garis besar moving average itu ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah jika kalian melakukan penambahan periode waktu itu dapat mengurangi fluktuasi ya. Jadi semakin istilahnya semakin banyak kalian bikin misalnya 3 bulan, 2 bulan, dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan seterusnya, fluktuasinya tidak akan terlalu banyak untuk data kalian, tetapi perubahan datanya jadi nggak sensitif. Jadi sebaiknya memang tidak terlalu besar istilahnya periode yang digunakan. Nah, moving average ini istilahnya tidak terlalu bisa menangkap tren karena dia memang berdasarkan data historis. Jadi kalau misalnya data historis kalian, let's say dia kecenderungannya stagnan, ya datanya stagnan. Padahal siapa tahu the real data kalian itu dia naik atau turun seperti itu. Di sini juga kekurangan dari moving average adalah kita membutuhkan banyak sekali data masa lampau. Apalagi kalau kalian let's say misalnya mau 6 bulan, periode 6 bulan, 7 bulan, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah exponential smoothing. Jadi kalau exponential smoothing ini sebenarnya kalau kita bicara secara umum itu kurang lebih adalah moving average, tetapi dengan bobotnya menggunakan fungsi eksponensial. Jadi di sini kita ada yang namanya alpha. Alpha adalah smoothing konstanta, di mana nilai alpha ini hanya boleh kisaran 0 sampai 1. Jadi bisa 0,01, 0,02, 0,03333. Pokoknya nggak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 1. Kasarnya seperti itu. Rumusnya bisa dilihat di depan. Contohnya juga bisa kalian lihat. Yang akan saya bahas di sini adalah untuk alfa itu
kalau untuk aplikasikan di dalam dunia bisnis, nilainya biasanya kisarannya 0,05 sampai 0,5 ya. Eh, Kalau kita lihat dari tabel yang di sini ya, ini kita bisa lihat perbandingan jika kita menggunakan nilai alfanya 0,1 versus 0,5. Ya, dari periode pertama sampai periode yang kelima, kita bisa lihat ya, untuk alfa 0,1, dia kan tadinya 0,1. Terus kemudian kalau sampai ke tahun kelima, itu berarti dia berubah jadi 0,066. Sedangkan kalau yang nilai alfanya 0,5, yang tadinya 0,5 itu berubah jadi 0,031. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa kecenderungan jika perusahaan kalian memang memiliki demand yang cenderung lebih stabil, itu berarti biasanya alfa kalian itu rendah. Sedangkan kalau alfanya tinggi, itu berarti kalian punya demand yang cenderung fluktuatif. Seperti itu. By the way, untuk perhitungan, itu nanti ada ya di Google Classroom kalian. Video khusus terkait perhitungan itu bisa kalian lihat masing-masing untuk semua metode peramalan. Begitu pula nanti ada tambahan untuk terkait perhitungan exponential smoothing. Sebelum kita masuk ke trend projection, kita bahas dulu mengenai apa yang kita sebut sebagai kesalahan peramalan. Jadi kalau kita berbicara soal peramalan, itu belum tentu akan 100% benar. Ya, pasti akan adanya namanya kesalahan atau kita sebut sebagai forecast error. Intinya, forecast error itu adalah data yang aktual kita kurangkan dengan forecast kita. Ya, itu adalah nilai error yang terjadi. Nah, itu yang paling simpel secara umum. Tetapi kalau kita berbicara mengenai jenis kesalahannya sendiri atau error, itu ada 3 sebenarnya. Mean Absolute Deviation atau MAD, Mean Square Error atau MSE, dan yang ketiga ada yang namanya Mean Absolute Percent Error atau MAPE. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau kita ngomong soal Mean Absolute Deviation atau MAD, kita menggunakan rumus seperti yang tampak di depan, di mana kita mentotalkan seluruh error yang terjadi di setiap periode, kemudian kita bagi. Ya, jadi istilahnya ini adalah rata-rata error dari semua periode, gitu ya. Nah, biasanya yang kita lakukan di sini adalah, kalau contoh di sini kan dia menunjukkan hanya untuk perhitungan, kalau kita mau hitung forecast-nya, dia pakai eksponensial ya, untuk alfa 0,1 dan alfa 0,5. Perhitungan kesalahan peramalan atau error ini tidak hanya untuk eksponensial ya, tetapi bisa untuk naif, moving, eksponen, bahkan trend projection. Kalau contoh di buku kebetulan untuk yang eksponensial. Maksudnya gimana? Jadi intinya di sini adalah kalian kan melakukan peramalan nih untuk menggunakan metode apapun itu. Nah, kalian pengen tahu dari semua metode yang kalian gunakan itu berapa errornya. Kalau untuk naif sama untuk trend projection, kecenderungan error yang muncul memang hanya akan, ya kalian hitung sekali. Karena kan kalau naif intinya kan perhitungan dia hanyalah yang penting sama ya, forecast-nya kan sama dengan periode sebelumnya. Sedangkan kalau trend projection kita menggunakan nanti ada rumus matematika yang which is itu berarti cuma sekali hitung. Sedangkan kalau kalian menggunakan yang namanya moving average, itu kan ada simple, ada weighted. Yang simple itu kan periode kalian bebas ya, bisa 2 periode, 3 periode, 4 periode, begitu juga untuk yang si weighted gitu ya. Nah, untuk yang eksponensial juga sama kan, kalian bisa nilai alfanya macam-macam, 0,1, 0,001, 0,3, sampai ya terserah kalian. Nah, di sini semua hasil forecasting kalian itu kita hitung berapa errornya, intinya di situ ya. Jadi jangan salah kira bahwa untuk perhitungan error ini hanya untuk eksponen, karena kebetulan di buku kalian memang bahasnya contohnya eksponen. Jadi misalnya untuk forecasting, kita bandingkan antara forecasting untuk yang alfa 0,1 sama 0,5 nih ya. Dari rumus yang ada gitu kan, kita lihat errornya, terus kita lihat rata-ratanya, kita totalin semua. Terlihat di sini bahwa untuk error dari si
alfa 0,1, MAD-nya adalah 10,31. Sedangkan kalau alfanya 0,5, dia adalah 12,33. Nah, MAD berarti kan adalah rata-rata error. Sebaiknya berarti kan semakin kecil. Jadi kalau lihat di sini, kita bisa menyimpulkan, oh berarti untuk data perusahaan ini yang lebih cocok kita gunakan adalah alfa 0,1 seperti itu. Jadi kita cari MAD yang paling kecil. Lalu untuk yang mean square error atau MSE, ya ini karena dia ngomongnya square. Berarti error, ya error yang kita punya tadi, kalau tadi kan kita cuma rata-rata. Nah kalau tadi errornya kita kuadratkan dulu, baru kita tambahkan, baru kita bagi. Gitu. Jadi kita merata-ratakan hasil kuadrat dari error tersebut. Ya, jadi contohnya seperti yang tampak di depan, kita bisa lihat. Di sini biasanya kita menggunakan MSI kenapa? Jadi kadang-kadang data yang kita miliki itu punya tingkat error yang sangat kecil sehingga ada kalanya kita itu kalau menghitung menggunakan MAD itu agak susah. Jadi nggak kelihatan secara jelas. Jadi ini berapa sih sebenarnya error gedenya itu berapa? Jadi kita istilahnya mencoba memperbesar errornya sehingga kita bisa melihat, let's say misalnya errornya cuma 0,0001 gitu ya. Nah kalau kita kuadratkan hasilnya kan jadi lebih besar, jadi kita kelihatan gitu MSE-nya seberapa. Sedangkan kalau untuk yang ketiga, mean absolute percent error, ini sama ya. Jadi judulnya juga kita udah lihat bahwa kita melakukan persentase. Jadi sebenarnya berapa persen sih error yang terjadi gitu ya. Jadi masih sama, kita mempersentasekan jumlah errornya ya. Jadi kalau kita persentase kan biasa ya, kita lihat error dibagi aktualnya dikali 100, totalin semua langsung dibagi jumlah periodenya. Seperti contoh yang tampak di depan seperti ini. Nah, dari sini biasanya kalau MAPI kita itu bisa menggunakan data ini sebagai sesuatu gambaran umum kalau kita bilang ya. Karena kan kita lihat persentase, kecenderungan persentase. Kalau misalnya untuk yang MAD, MSE itu dia itu kan ya sesuai datanya aja. Kita nggak bisa lihat oh berarti secara umum perusahaan ini seperti apa errornya. Jadi kalau misalnya kalian nanti ditanya gitu ya, oh kalau saya butuhnya untuk rata-rata error ya berarti pakai MAD. Tapi kalau misalnya saya mau lihat kalian cek nanti data kalian ternyata dia data errornya kecil banget ya coba gunakan MSE. Kalau dia bilang oh saya pengen bisa dong hasil perhitungan errornya itu dijadikan kesimpulan umum ya bisa dicoba menggunakan MAP. Itu ya perbedaannya masing-masing. Lalu untuk yang terakhir kita membahas mengenai trend projection. Nah, di sini trend projection yang kita gunakan ini hanya untuk yang least square by the way ya. Jadi macam-macam sebenarnya trend projection. Ada yang linear, tidak linear, eksponensial dan kawan-kawan. Nah, kita hanya akan bahas yang trend yang linear aja. Jadi kalau secara matematikanya, ketika kita membuat sebuah tren linear, berarti kan itu adalah garis tren gitu ya. Garis tren yang bentuknya itu linear. Nah, garis itu berarti kan dia punya yang namanya kemiringan gitu ya. Nah, data kemiringannya itu, rumusnya itu kita menggunakan yang namanya Y hat, ya Y topi, yang sama dengan A plus BX. Ya, jadi kalau contohnya seperti yang kita bisa lihat gitu ya, kalau dapat nilai A-nya dapat dari mana, B-nya dapat dari mana, itu semua by rumus, nanti kalian bisa pelajari ya di perhitungannya. Jadi kalau kalian lihat data yang ada di sini ya, si bintang-bintang atau bunga-bunga yang warna biru itu adalah data, ya data, bukan forecast, data real yang terjadi. Kemudian kita hitung menggunakan trend projection untuk membentuk garis yang warna biru yang kita sebut sebagai trend line. Nah, ini yang kita dapatkan dari tadi Y hat sama dengan A plus BX. Ya. Untuk
perhitungannya sendiri bisa dilihat di sini ya. Kita intinya karena ini adalah perhitungan matematika yang agak lumayan